Wali Kota Gorontalo Adanda Bea bersama ratusan aparatur sipil negara atau ASN berunjuk rasa di depan kantor Bank Daerah Sulutgo. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo menjadi tersangka kasus dugaan penipuan travel dan umroh yang mengakibatkan kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah. Sekitar 10 warga yang mengaku sebagai ahli waris lahan ditangkap polisi karena diduga menghalangi proyek nasional pembangunan kampung nelayan di Kota Gorontalo. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Wali Kota Gorontalo bersama ratusan aparatur sipil negara atau ASN berunjuk rasa di depan kantor Bank Daerah Sulutgo. Pemerintah Kota Gorontalo menuntut kejelasan penarikan penyertaan modal atau saham senilai 35 miliar rupiah dan meminta lahan yang ditempati Bank Sulutgo dikembalikan karena merupakan milik pemerintah Kota Gorontalo. Ratusan aparatur sipil negara atau ASN, pemerintah Kota Gorontalo berunjuk rasa di depan kantor cabang Bank Sulutgo. Aksi demo ASN ini dipimpin langsung Wali Kota Gorontalo Adanda Bea, serta dihadiri Wakil Wali Kota Gorontalo dan sejumlah pimpinan kepala dinas. Ratusan ASN Kota Gorontalo ini rela meninggalkan pekerjaan untuk menanyakan kejelasan terkait penarikan dana penyertaan modal pemerintah Kota Gorontalo sebesar 35 miliar rupiah dari Bank Sulutgo. Hal ini lantaran pemerintah Kota Gorontalo telah memindahkan rekening kas umum daerah atau RKUD ke Bank Tabungan Negara atau BTN. Masa aksi juga meminta agar Bank Sulutgo meninjau kembali bunga pinjaman yang diterapkan kepada pemerintah Kota Gorontalo agar sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Mekanisme ini dipercepat, jangan diperlambat mekanisme ini karena kita pada posisi sangat butuh. Sebab sebagaimana saya selalu katakan bahwa kita ada rencana membangun kantor wali kota ini. Itu pun kami mau lemparkan ke BSG juga. Kalau BSG siap kasih pinjam misalnya 40 miliar, kita membangun kantor wali kota, baru kita potong dividen yang membayar itu kan solusi kan. Sebab inti kita adalah kita ingin membangun kantor wali kota, itu intinya. Nah, ini yang kita harapkan bisa disikapi oleh BSG secara bijak. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bank Sulutgo Gorontalo mengaku akan menyampaikan seluruh tuntutan masa aksi ke kantor pusat di Manado untuk memutuskan solusi maupun langkah kebijakan yang akan diambil. Kita tadi negosiasi dengan Bapak dari pemerintah kota ya. Intinya kami ini tetap akan melaporkan hasil yang kita sepakati bersama hari ini, tuntutan. Kita akan bawa ke kantor pusat dan saya sebagai jaminan, sebagai kanwil di sini sebagai jaminan untuk bisa ada hasilnya. Kita berangkat sebentar, mungkin Jumat kita komunikasi dan hari Senin kita akan hadirkan direksi ke sini. Saya sudah komunikasi dengan Pak Wali, mungkin direksi atau komisaris akan bertemu duluan dengan Pak Wali Kota. Ya, itu kan terkait dengan aset yang ada, gedung ya, tanah ya. Terus terkait dengan penarikan saham yang ada. Pemerintah Kota Gorontalo berharap Bank Sulutgo dapat menindaklanjuti dan memberikan solusi atas tuntutan masa aksi. Pemerintah Kota Gorontalo juga mempertegas bahwa tanah yang kini ditempati kantor Bank Sulutgo merupakan milik pemerintah Kota Gorontalo dan harus dikembalikan. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, hujan deras yang melanda Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menyebabkan longsor dan menutup jalan penghubung antar kabupaten. Sejumlah kendaraan roda 4 terpaksa tidak melintas akibat material longsor menutupi hampir seluruh badan jalan. Hanya kendaraan roda 2 yang bisa melintas dengan dibantu warga. Material longsor berupa batu, tanah, dan pohon menutupi badan jalan, bahkan pohon tumbang ikut menimpa tiang listrik. Material longsor belum dapat dibersihkan lantaran kondisi tanah di sekitar lokasi rawan untuk terjadi longsor susulan. Diperkirakan itu
tadi malam sekitar jam setengah 8, jam 8 begitu ya. Ini jalur yang terputus ini antara kabupaten apa ya? Palopo dengan Kabupaten Lu. Ini Kecamatan Basten. Jadi kondisi terakhir sekarang Pak bagaimana? Alhamdulillah sudah bisa dilewati. Keluarga kita gotong royong bisa dilewati kendaraan roda 2. Tapi masih dibantu dengan didorong. Roda 4 belum bisa Pak? Belum bisa. Saudara, ruang kelas di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Polewali Mandar, Sulawesi Barat roboh dan menimpa seluruh ruang kelas. Kejadian ini terjadi saat aktivitas belajar mengajar sudah selesai sehingga tidak ada korban jiwa. Salah satu guru bilang ruangan tersebut baru dibangun 1 tahun lalu. Namun beberapa bulan terakhir kondisi plafon yang terbuat dari gipsum mulai terlihat lembab, cembung, dan banyak baut pengikat yang sudah lepas. Kondisi ini semakin parah sejak memasuki musim penghujan hingga akhirnya ambruk. Agar belajar mengajar tetap berjalan, sebanyak 16 siswa kelas 3 yang menggunakan ruangan ini dipindahkan sementara ke aula sekolah. Bersyukur karena bukan jam pelajaran. Senin jam pelajaran kan pasti ya lawalam sawah. Bu, sebelumnya memang ada tanda-tanda bahwa ini. Ya, memang. Apa? Memang ada di situ bagian sudut kelas. Memang dia sudah kayak rubuh memang begini, cembung memang ke bawah, sudah cembung ke bawah. Bahkan sudah bagian pinggirnya itu sudah lembab, tidak telem lagi. Iya. Sudah berapa lama begitu Bu? Ya, saya kan baru di sini, baru mutasi beberapa bulan. Jadi sudah 3 bulan saya lihat karena semenjak saya mutasi ke sini. Sudah begitu memang. Bahkan guru yang lain kadang bilang ke saya, jamu kenapa kau berani simpan di situ mejamu? Padahal sudah ada tahu gejala di situ. Saudara, atap dan plafon Sekolah Dasar Negeri 156 Kulu Kubodoa di Kelurahan Benjala, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, ambruk dan nyaris mengenai siswa. Diduga kondisi material bangunan yang mulai rapuh sehingga atap dan plafon kelas roboh saat diterjang angin kencang. Menurut pihak sekolah, kejadian serupa bukan pertama kali terjadi. Beberapa waktu lalu, atap bangunan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 juga ambruk. Namun, sempat dilakukan perbaikan oleh pihak sekolah. Selain itu, sekolah juga telah melakukan pengajuan renovasi di tahun 2023-2024. Hanya saja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba mengklaim ada lampiran berkas yang tak terpenuhi ketika pengusulannya. Dan pengusulan itu baru dimasukkan pada pengusulan revitalisasi di tahun 2026 mendatang. Khawatiran, karena yang namanya kalau ada semacam ini yang kita takutkan, pasti khawatir jangan sampai ada yang terjadi sama tentunya untuk guru dan anak-anak kita. Kalau yang rusak parah yang ini, yang ruangan ini kan kelas 5. Yang sebenarnya rusak semua, cuma yang parah ini yang kelas 5. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba mengatakan atap dan plafon kelas itu sudah setahun tidak terpakai, sehingga pihaknya melakukan antisipasi adanya korban tertimpa runtuhan dan meminta seluruh kepala sekolah maupun operator segera melakukan pelaporan terkait kondisi sekolah yang tidak layak agar segera dilakukan perbaikan. Kita bisa lihat kondisi di di gambar tersebut, semua bangku kan sudah tidak ada. Itu menandakan bahwa kita sudah antisipasi dari awal. Ada berapa kelas Pak di situ yang tidak digunakan? Satu kelas tersebut, satu ruas bangunan tersebut. Berarti memang sudah diantisipasi. Berarti satu bangunan ya Pak? Satu rei bangunan di situ. Ya, itu kelas berapa di situ Pak? Kalau saya tidak salah kelas 4 atau kelas 5. Berarti sudah setahun yang tidak digunakan ruangan tersebut ya? Iya, kita sudah antisipasi memang karena sudah ada laporan di awal. Demi kelancaran proses belajar mengajar, sekolah terpaksa memindahkan para siswa ke ruangan lain. Tim Liputan Kompas TV Bulukumba, Sulawesi Selatan. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo menjadi tersangka kasus dugaan penipuan travel dan umroh yang mengakibatkan kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, sebuah mobil terbakar di Jalan Trans Sulawesi Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mobil tersebut diketahui mengangkut uang untuk anjungan tunai mandiri atau ATM. Api dengan cepat membakar seluruh badan mobil sehingga seluruh uang yang berada di dalam mobil juga ludes terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi 30 menit kemudian. Sopir bilang, mobil melaju dari arah Polewali Mandar menuju Majene untuk melakukan pengisian sejumlah gerai ATM. Namun tiba-tiba terlihat percikan api di bagian mesin dan langsung menyambar bahan bakar dan menimbulkan kobaran api. Sopir bersama 1 orang pengawal dari kepolisian berhasil menyelamatkan diri. Akibat kebakaran ini, uang tunai sekitar 4,6 miliar rupiah dalam penyimpanan uang hangus terbakar. Air dulu deh panas nih. Saya dengar tadi tiba-tiba ada percikan api. Saya bicara sama pengawal toh. Nah, langsung pengawal lompat. Saya juga ikut lompat, tapi saya kasih minggir dulu. Takutnya ada orang di belakang. Iya. Terus tiba-tiba itu api besar. Saya masih menjauh. Setelah itu langsung telepon kami ada sekitar 20 atau 30 menit itu api menyala. Ini dari mana Pak ini? Dari Polewali Pak. Dari Polewali. Ke Majene. Apa yang dimuat Pak tadi? Di atas? Uang Pak. Mau pengisian ATM? ATM BNI? Kan dari SSI. Kira-kira berapa itu total? Sekitar berapa uang yang mau dilakukan pengisian? Sekitar 4,6 itu karena tidak disita di Bupati sama Kaso. Sekitar 4 miliar ya uang tadi dibawa. Sementara itu, saudara, mobil pengangkut uang tunai 4,5 miliar rupiah untuk anjungan tunai mandiri atau ATM yang terbakar di Kabupaten Polewali Mandar kini diselidiki polisi. Polisi memeriksa sopir mobil dan 1 anggota polisi yang mengawal. Untuk mengungkap penyebab pasti terbakarnya mobil, Satreskrim Polres Polewali Mandar melakukan olah TKP dan memeriksa sopir mobil, serta 1 anggota polisi yang saat kejadian bertugas mengawal pengiriman uang tersebut. Polisi berhasil mengamankan sisa uang yang tidak terbakar dan masih utuh senilai lebih dari 360 juta rupiah. Polres Polewali Mandar meminta bantuan Puslap 4 Polda Sulawesi Barat untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap mobil yang terbakar. Polisi juga akan menguji ada atau tidaknya unsur kelalaian atau penyebab lain yang menyebabkan kebakaran. Itu memang kami sudah lakukan olah TKP. Kemudian kami melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi. Kemudian yang sopir atau driver yang membawa mobil tersebut. Fakta. Untuk sementara kami meminta bantuan teknis dari lapor Polda Sulsel untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mobil tersebut untuk mengetahui sumber api dan penyebab. Itu fakta awal komandan yang bisa diambil pihak kepolisian dari TKP? Ya, kami belum bisa menarik kesimpulan nanti setelah lapor yang melakukan. Kini polisi telah mengevakuasi mobil pengangkut uang tersebut ke Polres Luwu Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saudara, 2 pegawai BRI unit Wonosari Kabupaten Bualemo ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat manipulasi transaksi fiktif setoran tunai. Aksi kedua pelaku mengakibatkan kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah dengan 6 kali transaksi. 2 pegawai BRI unit Wonosari Kabupaten Bualemo resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus manipulasi transaksi setoran tunai fiktif. Kedua tersangka masing-masing merupakan mantri BRI unit Wonosari dan teller BRI. Kasus ini terungkap setelah tim pengawas melakukan analisa keuangan dan mendapati ada keanehan hingga langsung dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Gorontalo. Penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo mendapati sejumlah percakapan tersangka dan transaksi setor tunai fiktif tanpa uang fisik. Sementara 1 tersangka lainnya berperan memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi.
Kedua pelaku telah melakukan aksinya sejak bulan Juni 2024 hingga terbongkar pada awal tahun 2025. Aksi tersangka ini pun menyebabkan kerugian keuangan bank hingga mencapai 1,3 miliar rupiah dalam 6 transaksi. Dari tangan tersangka, polisi mendapati sejumlah barang bukti berupa tangkap layar percakapan tersangka, 7 lembar transaksi harian, serta 6 lembar slip asli transaksi setoran. Dua tersangka ini adalah oknum pegawai oknum pegawai yang melakukan transaksi setor tunai tanpa adanya uang fisik. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tersangka IT yaitu dengan cara melakukan setoran sebesar beberapa nominal sampai dengan total setoran secara fiktif dengan total kerugian senilai 357.615.960 rupiah, yang mana hal tersebut menjadikan kerugian daripada pihak bank. Total kerugian yang kami dapat himpun transaksi sejumlah 1.340.615.960 rupiah dalam 6 kali transfer yang dilakukan oleh tersangka. Sementara itu, satu tersangka mengaku tidak pernah menerima sepeser pun maupun mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Tidak ada, itu ke rekening mantri yang seperti dijelaskan tadi Pak Dir kan, dia bilang memperkaya diri sendiri toh, memperkaya diri masing-masing. Itu saya tidak ada, uang ke saya tidak ada yang masuk sama sekali. Iya, uang 1 rupiah pun sumpah demi Allah tidak ada masuk ke saya. Kedua tersangka terancam hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara dan penyidik di Treskrimsus Polda Gorontalo masih menelusuri pihak lain yang terlibat maupun menerima aliran dana dari kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, Polda Gorontalo resmi menetapkan seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang merupakan Direktur Utama perusahaan travel sebagai tersangka dugaan kasus penipuan pemberangkatan haji dan umroh. 62 jemaah menjadi korban dan kerugian mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mustafa Yasin, dari fraksi Partai PKS kini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditkrimum Polda Gorontalo. Tersangka sebagai Direktur Utama perusahaan travel di Gorontalo diduga melakukan penipuan dalam pemberangkatan haji dan umroh. Korban dijanjikan berangkat haji dan umroh khusus dengan harga murah dan fasilitas yang terjamin. Sebanyak 62 jemaah menjadi korban dan berasal dari berbagai daerah, seperti Sulawesi Utara, Ternate, Morowali, Makassar hingga dari kota Surabaya. Tersangka memberangkatkan jemaah haji dan umroh menggunakan visa kerja hingga membuat korban terlantar dan gagal naik haji maupun umroh. Setiap korban membayar sekitar 150 hingga 170 juta rupiah dengan total kerugian mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Sejak tahun 2017 sampai 2024 berhasil memberangkatkan haji umroh tapi dengan menggunakan visa kerja. Pada waktu itu belum ketahuan Adapun cara mereka melakukannya, modus operandinya, mengajak melalui media sosial, Facebook maupun door to door, sampai ke wilayah Ternate sana. Di mana TKP-nya yang pelapor laporkan itu ada di Desa Palopok, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kasusnya adalah penipuan, penggelapan, dan melanggar pasal 120-121 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji. Iming-imingnya janjikan fasilitas yang terbaik dan harganya haji murah dan masuk dalam haji furodo. Polisi masih akan menelusuri keterlibatan 3 pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini, termasuk yang turut mencari korban. Selain penetapan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen seperti visa hingga bukti pembayaran. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Sekitar 10 warga yang mengaku sebagai ahli waris lahan ditangkap polisi karena diduga menghalangi proyek nasional pembangunan kampung nelayan di Kota Gorontalo. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, polemik proyek nasional pembangunan Kampung Nelayan yang diklaim sejumlah warga sebagai ahli waris masih berlanjut di Kota Gorontalo. Warga yang mengaku sebagai ahli waris dan menghalangi pengerjaan ditangkap Satreskrim Polresta Gorontalo Kota. Satreskrim Polresta Gorontalo Kota menangkap sejumlah warga yang berupaya menghalangi pengerjaan proyek nasional Kampung Nelayan di Kota Gorontalo. Polisi sempat adu mulut dengan warga yang mengaku ahli waris tanah hingga membuat suasana semakin tegang. 10 warga yang mengganggu pengerjaan pembangunan Kampung Nelayan dibawa ke Polresta Gorontalo Kota. Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota bilang 10 warga yang dibawa ke kantor polisi telah diberikan peringatan. Jika kembali berupaya menghalangi proyek nasional ini, maka akan ditindak tegas. Kemarin kita laksanakan pengamanan, namun ada oknum masyarakat yang sengaja menghalang-halangi sehingga kita bawa ke Polresta. Kemudian kita lakukan interogasi dan kami lakukan mediasi. Hasil mediasi, mereka semua membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, artinya tidak akan menghalangi proyek nasional. Apabila menghalangi, maka akan kami proses tuntas. Kalau dihalangi karena mereka mengaku itu adalah tanah ahli waris. Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota mengimbau ahli waris mengajukan gugatan ke pengadilan terkait sengketa tanah di lokasi pengerjaan proyek nasional Kampung Nelayan agar tidak terjadi kegaduhan. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, kasus pelecehan seksual yang dialami siswi SMK di Kota Gorontalo beberapa bulan lalu berbuntut panjang. Orang tua terduga melaporkan kedua orang tua korban dengan tuduhan menggelapkan uang mahar pernikahan sebesar 100 juta rupiah. Kini orang tua korban menjadi tersangka. Kasus pelecehan seksual yang dialami siswi SMK di Kota Gorontalo ini terjadi pada bulan Mei 2025 dan telah dilaporkan ke Polda Gorontalo. Terduga pelaku diketahui merupakan seorang aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Gorontalo Utara. Namun bulan Oktober 2025, orang tua terduga pelaku melaporkan balik orang tua korban dengan tuduhan menggelapkan uang mahar pernikahan sebesar 100 juta rupiah yang telah diberikan oleh orang tua terduga pelaku. Menurut kuasa hukum orang tua korban, uang mahar yang diberikan pelapor atas kesepakatan bersama telah digunakan untuk persiapan pernikahan, yakni merenovasi rumah tersangka. Namun berjalannya waktu, korban lari dari rumah dan tidak mau menikah dengan terduga pelaku lantaran takut dan trauma terhadap perilaku terduga pelaku. Perkara yang diadukan itu adalah penggelapan. Yang dimaksud dengan penggelapan menurut pelapor adalah kedua tersangka ini dianggap menggelapkan dana yang telah diserahkan sebagai mahar nikah, gitu. Padahal sebenarnya uang yang sudah diserahkan itu telah digunakan untuk kepentingan persiapan pernikahan, di mana untuk persiapan pernikahan termasuk menyiapkan berbagai kebutuhan-kebutuhan, termasuk melakukan renovasi rumah yang akan dilaksanakan rencananya tempat pelaksanaan akad nikah. Makanya rumah itu mau direnovasi bagus supaya pada saat pernikahan terjadi sudah dengan yang terbaik gitu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu ada peristiwa di luar kendali manusia di mana ternyata anak menjadi korban kekerasan seksual, dalam hal ini sedang berjalan di Polda Gorontalo. Segala sesuatu yang terjadi saat itu semuanya diketahui oleh pelaku. Tidak ada yang tidak diketahui, semuanya diketahui oleh pelaku. Oleh pelapor. Semua diketahui oleh pelapor. Bukan hanya itu, bahkan dari uangnya itu keluarga yang jadi tersangka ini itu pernah menyerahkan kue sebanyak 2 toples kepada pelapor dan anak pelapor. Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota bilang, kedua orang tua korban pelecehan seksual ditetapkan sebagai tersangka lantaran tidak bisa menunjukkan uang senilai 100 juta rupiah yang diberikan pelapor. Di mana kasusnya itu kasus penggelapan dengan maksud dan tujuan yaitu dengan penggelapan mahar. Kami sudah melakukan gelar perkara dan kami sudah pemeriksaan ahli dan kami sudah simpulkan bahwa mereka tersangka kasus penggelapan mahar. Saat ini tersangka memang tidak kami lakukan penahanan karena itu bukanlah syarat yang mutlak karena tersangka mengalami sakit
yaitu sakit asma, sehingga kitanya tidak melakukan penahanan. Kalau kerugian material yaitu 100 juta untuk mahar untuk nikah, namun uang tersebut tidak dapat bisa ditunjukkan oleh tersangka, sehingganya kami tetapkan kedua tersangka ini menjadi tersangka. Berdasarkan pertimbangan kesehatan dan psikologi korban, kedua tersangka tidak dilakukan penahanan dan hanya wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Sementara itu, laporan dugaan kekerasan seksual yang menimpa korban kini dalam proses penyidikan di unit PPA Polda Gorontalo. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, Satreskrim Polresta Gorontalo Kota menangkap seorang residivis kasus pencurian setelah kembali beraksi mencuri 2 unit laptop dari rumah warga. Uang hasil penjualan laptop curian digunakan untuk membeli minuman keras. Seorang residivis kasus pencurian yang sudah 6 kali menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan kembali ditangkap oleh Satreskrim Polresta Gorontalo Kota. Setelah pelaku kembali beraksi mencuri 2 unit laptop di rumah warga di kota Gorontalo. Pelaku berhasil mencuri laptop dengan memanfaatkan jendela rumah yang terbuka. 2 unit laptop yang berhasil dicuri dijual dengan harga Rp450.000 dan Rp1 juta. Pada saat tersangka ini mendekati rumahnya korban, tersangka melihat rumah jendelanya itu terbuka sedikit, sehingganya niat timbul oleh tersangka untuk mendatangi rumah. Nah, kemudian motor tersangka ini diparkirkan lebih jauh daripada rumahnya korban. Selanjutnya tersangka memasuki rumah dengan melewati jendela yang setengah terbuka. Nah, pada saat itu juga tersangka mengambil 1 laptop dengan ciri ataupun nama yaitu Asus. Kemudian tersangka juga melewati ruang tamu dan memasuki kamar lainnya dengan mendapatkan 1 buah laptop dengan jenis Acer. Selanjutnya tersangka menjual laptop dengan harga Rp450.000 dengan jenis Asus, kemudian 1 laptop Acer dengan harga Rp1 juta. Uang hasil penjualan laptop digunakan pelaku untuk membeli minuman keras. Kini pelaku harus kembali ke balik jeruji dan terancam kurungan 7 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv. Mewakili petugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.